Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari libur di hari yang minggu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel Konam Sisi, channel informasi dan berbagi ilmu seputar peternakan. Ini saya ada di daerah Garum, Blitar. Daerahnya dekat Pasar Kutukan Garum, teman-teman. Ini di kandang mitra kita, mitra kemitraan bebek ragil ya. Ini membina bagaimana kita itu membuat lapangan pekerjaan di bidang peternakan bebek pedaging. Ini masalah kandang. Awalnya kita membuat edukasi buat peternak, bangun kandang yang populasi 400 ekor, 200 karena di sini juga serapannya sudah menghitung. Kita tidak mau peternak itu langkah awalnya itu langsung banyak tapi tanpa ilmu. Lah kalau ini sudah merasakan dengan menggunakan beberapa estafet sekitar 3, satu yang di box itu 2 dan yang ada sampingnya itu 3. Jadi 1 bulan 3 estafet, namun 200 ekoran dulu supaya paham dengan manajemennya, merasakan itu nanti buat jangka panjangnya. Nah, setelah 1 periode ini dirasa Bapak Aslam dan keluarganya ini merasakan bahwa ini bisa dikembangkan. Nah, ini yang 200 ekor rencananya kan mau ke sini. Ini sudah persiapan sekitar 400 ekor dan kedepannya nanti mau nambah ke sana. Jadi total per minggu itu bisa 400 ekor dan penambahan 1 kandang lagi sebelahnya. Itu sudah disiapkan kayu-kayu ya. Kayunya ada di depan sana tadi. Tanpa ada pengalaman pun saya juga belum berani menyarankan karena 400 ekor itu juga besar, banyak. Nanti kalau kurang ada pengalaman dan ilmu, jadinya ya nanti bisa merugi karena manajemennya kurang maksimal. Yuk kita lihat yang kandang amit sebelah. Oh ya, untuk tempat minumnya ini dikasih bambu, bambunya bambu petung ini besar-besar, TMO. Ini yang baru, TMO baru ya. Untuk tempat minum ini tidak digali, teman-teman ya, tidak digali, cuma dikasih parit di bawahnya, itu parit. Nanti setiap sore itu disemprot ya, parit itu menyambung satu ke satu. Sini paritnya keluar seperti ini ya, di modelnya ini kan nanti ditumpuk menggunakan tadi selat, dibuatkan sapi tank di sebelah sana, jadi dibuang. Nanti kesannya nanti lebih kering dan tidak menimbulkan bau yang terlalu amat sangat menyengat. Sebelahnya adalah kandang kedua. Ini menggunakan indukan PBN, teman-teman. PBN dan KBR itu sama, cuman manajemennya berbeda. PBN yang dipegang Mas Isan, KBR yang dipegang saya sendiri. Karena Mas Isan sudah sangat banyak ini mitranya dan pasti kewalahan. Maka itu kita bantu untuk membuat kemitraan kedua adalah kemitraan KBR, teman-teman, supaya bisa merealisasikan kemitraan di daerah Blitar dan sekitarnya. Ini untuk jangkauan kita berada di daerah Tulungagung ya, teman-teman, yang paling jauh ya, di daerah Kalidawer atau mana ya. Kemarin ada beberapa tempat di kandangnya Pak Yuli itu kita bisa sudah sampai daerah Tulungagung dan nanti akan merambah untuk daerah Kediri dan lain sebagainya. Ini tadi untuk kandang 2. Sebelum saya mau bahas, ada poin-poin terutama di kandang bebek, nanti akan saya sampaikan. Sini adalah kandang block brooding. Ukurannya itu lebar 1 meter ya, 1 meter lebarnya, panjangnya 2 meter. Kenapa 1 meter? Supaya pas pengambilan DOD ini tangan nyampe. Terus lampunya itu dibuat sekitar 50 watt. Ada 1, 2, 3, ini sangat hangat. Di sini saya hangat, rasain hangat. Dan minumnya dikasih 2. Ini digantung, teman-teman ya. Berarti tanpa ada batu pun sebenarnya bebek, asalkan minumnya digantung. Kalau terlalu pendek
itu dia nyemplung ya, nyemplung biasanya dikasih batu lah. Kalau karena jenis bebek ini tinggi, pasti dengan ketinggian kurang lebih 4 cm dari ini ya, dari bawah ini sih sudah cukup. Karena leher bebek itu tinggi, jadi muat ya. Terus, dari kecil pakannya itu pakan BR. Ini kita pakai multivit RT namanya kalau di sini. Kalau teman-teman ya pasti ya hampir sama. Ini bagus, sudah kita coba dan hasilnya seperti ini. Untuk multivitnya 1 ekor, terus kemudian ini ke box satunya. Kalau masa kecil ini kita kasihkan obat Veta DOC, vitamin khusus untuk masa brooding bebek yang mengandung pastinya beberapa asam amino, elektrolit dan vitamin yang lainnya. Itu sangat bagus dibutuhkan oleh bebek maupun ayam ya. Untuk pembelian Veta DOC itu harganya sekitar 21.000, bisa diambil di Shopee-nya Conam CC, di tokonya Conam CC ya, toko kita di Shopee. Silahkan ambil di situ untuk vitamin masa kecil DOC maupun DOD ayam maupun bebek. Nah, sama 3 lampu menggunakan tempat makan 2 dan minum 2, itu kapasitas 100 ekor. Berarti total per minggu ini 200 ekor. Nah, ini adalah poin-poin utama. Ini bebek dari box ini bagus, biasanya rata, pertumbuhannya bagus, oke. Terus kedua ini, di kedua ini teman-teman akan mengalami perubahan. Pastinya habis dari box hangat ya. Kemudian turun di sini harus menggunakan pepekaan suhu atau iklim sekitar. Musim dingin caranya mengatasinya bagaimana? Saran saya ya di tengah ini ya masih digunakan kompor pemanas dari kayu, ranting-ranting pohon sekitar itu ditancapkan ke tanah, atau dari ini aja, dari batako ditumpuk ke atas. Ini hanya untuk menghangatkan ruangan supaya tidak terlalu dingin ya, menggunakan bahan bakar kayu apapun yang ada di sekitar. Dan ini kan aman, makanya pakai batako. Nah, kemudian itu setelah penyesuaian suhu sekitar, pasti pemberian tempat pakannya dari sini kan masih 2 teman-teman ya. Dari pengeluaran di box itu dua tempat pakan. Ini oke, karena terhitung 100 ekor untuk 1 tempat pakan. Kalau sudah turun ini, hitungannya adalah 50 ekor untuk 1 nampan tempat pakan. Itu masih oke ya, masih oke, bagus, sudah terhitung. Apalagi ditambahkan minimal 5 lah, minimal 5 untuk 200 ekor. Artinya dari 100 ekor itu kalau sudah turun begini, itu penurunannya adalah 20 ekor. Berarti untuk setiap tempat pakan itu ditolong ya, dipikir, karena ini 1 nampan untuk 50 ekor. Coba teman-teman nambah sekitar 1 biar rata. Bebek itu akan ada sifatnya yang namanya teritori, dan ya itu sifatnya teritori, dimana 1 nampan ini untuk suatu teritori anggota, dan yang besar bebek itu akan mengalahkan bebek yang kecil. Yang besar akan makan, yang kecil bengong karena takut bebek yang besar. Ini teori saya. Kalau saya sudah kenyang, kamu baru makan. Nah, itu yang menyebabkan kadang bebek itu besar kecilnya seperti itu. Jadi kalau ingin menghindari bebek itu kerdil dan akhirnya agak pertumbuhannya supaya rata, perhatikan tempat pakannya. Kalau tempat minum, insya Allah itu kita hitung 100 ekor untuk 1 tempat minum itu sudah cukup. Bagus lagi 75 ekor untuk 1 tempat minum. Jadi kalau bebeknya 200 itu 3 bagus. Jadi bisa agak ini, satunya di sini, 1 di sini, 1 di sini agar lebih bagus. Ini itu yang bagus menurut versi kita, yang bagus ya. Tempat pakan, tolong teman-teman bisa ikutin kita nambahin tempat pakan dengan hitungan kalau
200 ekor ini 50 ekornya satu nampan, setidaknya teman-teman nambahin satu. Dan nanti kalau sudah besar seperti ini. Nah, kalau sudah besar ini teman-teman itu nambah tempat pakan dengan perhitungan 25 ekor maksimal 30 ekor itu untuk satu nampan. Nah, ini karena tetap menggunakan satu nampan, nampannya 4 ekor ya, ada hasilnya nggak maksimal. Nah, begitulah cara kita untuk mengedukasi teman-teman di kemitraan. Maklum baru pertama pelihara, pastinya ini akan menyebabkan masalah, tapi kita tidak lepas dengan edukasi, yaitu pertama pastinya yang berhubungan dengan hasil itu adalah kita pemilihan DOD yang bagus, kemudian pakan yang mulai nilai nutrisinya juga yang butuhkan bebek itu juga bagus, kemudian manajemen teman-teman ya itu harus lengkap. Jadi cuma mengandalkan DOD aja itu juga nggak bisa, mengandalkan pakan juga nggak bisa. Pakan saya bagus, DOD-nya jelek, DOD-nya bagus, pakannya nggak bagus, jadinya juga nggak bisa maksimal teman-teman. Semua akan berhubungan. Terus kemudian sudah pakannya sudah bagus, DOD-nya sudah bagus, manajemennya apalagi ya juga harus diperhitungkan seperti ini. Mulai becek ini segera mungkin ditabur pakai pasir dan lain sebagainya supaya amonia itu tidak naik, tidak mempengaruhi bebek. Amonia itu bisa membakar. Itu awalnya lewatnya hidung seperti ini, pasti dihirup. Nah, ini sudah tanda-tandanya bebek itu mulai tidak kerasan ya, kurang maksimal pertumbuhannya. Hidungnya kena, dan itu karena penyebab amonia. Ini kemitraan kita memang ada trouble dan kurang pemahaman, terutama adalah di bagian tempat pakan ini. Namun kita itu akan terus bertanggung jawab memberikan ilmunya supaya ternak yang awalnya itu tidak mengerti itu tambah bisa mengerti. Dan ini teman-teman, ada yang besar, ada yang kecil, disebabkan kurang banyak faktor ya. Tadi DOD, pakan, dan manajemen, termasuk pemberian tempat pakan yang tepat itu adalah bagian manajemen, dan pemberian minum yang tepat adalah manajemen. Supaya tidak lengkap adalah manajemen. Jika semua itu dilengkapi, insya Allah peternak itu juga bisa mendapatkan rasa hasilnya dari ternak bebek. Ya, di umur sekian ini 15 harian ya, bebek itu terasa bagus dan rata. Umurnya, pertumbuhannya, kakinya bersih, karena tempat pakan, tempat minum masih oke. Semakin besar bebek semakin membutuhkan tempat pakan yang banyak, dan minum juga disesuaikan. Menurut kita yang terutama adalah di pakan. Misalkan minum hanya di pojokan itu bisa, namun pakannya kalau bisa ini ditambahkan sampai segitu, seperti itu. Itu contohnya dari yang kurang baik, akhirnya sedikit ada kegagalan karena mempengaruhi pertumbuhan. Tempat pakannya cuma 4, tempat minumnya di pojok dan sebagainya, menyebabkan pertumbuhan tidak maksimal. Oke teman-teman, mudah-mudahan edukasi dari saya tentang manajemen ini bisa bermanfaat, bisa berguna, supaya menjadi pegangan sahabat peternak Nusantara, terutama di peternakan bebek. Ada poinnya, mari kita ulangi, yaitu DOD-nya yang memang harus jelas, DOD yang spek, memang spek pedaging, itu jadinya juga pedaging. Kemudian ransumnya itu juga diperhatikan, dan kemudian manajemen perawatan, dan terakhir tidak lupa adalah kandangnya. Tinggi kandang sekitar 2 meter sampai 2,5 meter itu kita sarankan agar tidak kena panas.
Begitu informasi dari saya, Konan CC yang berada di Garum daerah Pasar Kutukan. Semoga ilmunya bermanfaat bagi peternak Nusantara. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya channel kita selalu berkembang. Saya undur diri. Salam ternak Nusantara, salam ternak sukses, salam peternak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.